Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kita hormati semua Ustadz Sam yang dengan sabar dan penuh dengan keuletan membimbing teman-teman yang berlatar belakang macam-macam ini. Kemudian yang kita hormati semua juga yang nanti akan memberi ilmu kepada kita, Ustadz Dindin Abu Ukasha MPD. Alhamdulillah sudah di antara kita. Yang saya hormati semua teman-teman seperjuangan di Berkah Mulia, ya, yang dengan eh, jarak yang jauh, sibukan masing-masing, tetapi kita masih tetap, alhamdulillah, dalam selalu menuntut ilmu, ya, karena beribadah tanpa ilmu itu sangat membahayakan sehingga wajib hukumnya mencari ilmu dari lahir sampai ke liang lahat, ya. Pertama dan yang utama, mari kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat. Dengan sehat itulah kita bisa mendatangi bergabung di majelis ilmu malam hari ini, ya. Sehingga tidak semua orang Allah izinkan untuk bisa mendapatkan sebuah waktu bahwa kita bisa mendatangi sebuah majelis ilmu seperti malam hari ini. Walaupun kita sehat, tapi tanpa Allah beri izin, kesempatan, mustahil kita juga akan bergabung di majelis ilmu ini. Itu harus selalu kita syukuri. Karena dengan bergabung aja, walaupun dengan ngantuk aja, itu sudah mendapat amal, ya. Yang Insya penting hidupnya hidup terus. Kemudian yang kedua, salawat dan salam selalu kita aturkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam. yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Dindin Abu Ukasha MPD yang dengan waktunya, dengan ilmunya, sehingga kita bisa malam ini diberi sebuah ilmu yang sangat luar biasa, yaitu akhlak dermawan dan murah hati. Ya, malam ini hanya teorinya aja, tapi yang paling penting adalah penerapannya. Setuju. Karena iya, karena ini masih teori malam ini. Karena akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya, jadi yang penting penerapannya, kita selalu introspeksi diri, apakah akhlak kita itu sudah bisa diterima di masyarakat, sudah sesuai dengan ajaran tuntunan dalam agama Islam, sehingga malam hari ini kita wajib meluruskan tentang apa itu akhlak dermawan dan murah hati. Ya. Namun sebelumnya saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Pertama nanti pembukaan, kemudian nanti jam 20.05 sampai 20.10 itu tilawah surat Al-Asr ayat 6 sampai 9 oleh Ustadz Iwan Hambali dan terjemahan oleh Ustadz Redra. Ustadz Redra ini juga loncat-loncat nih orang. Kadang-kadang di Makassar, kadang-kadang di Surabaya. Kemudian dilanjutkan sambutan Ketua Dewan Asatidz BMI, Ustadz Syam, yang selalu dengan sabar membimbing saya, walaupun saya termasuk murid yang sangat sabar karena jarang hadir. Kemudian pemaparan materi, kajian oleh Ustadz Dindin Abu Kasya, MPD. Lalu nanti ada sesi tanya jawab, sebuah diskusi, sehingga diskusi itulah yang penting karena di situ akan memantapkan mungkin ada sesuatu yang kita tanyakan sehingga dari yang beserta ini gunakanlah kesempatan nanti tanya jawab supaya kita dengan pas memahami ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Dindin Abu Kasah malam hari ini. Baik, acara pertama kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya, suaranya sing kencang Ferry. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu tilawah, ya, oleh Ustadz Iwan Hambali. Nanti langsung dilanjut terjemahan oleh Ustadz. Monggo waktu dan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Allahu ala rasulihi minhum fama أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dengan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dan harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki.
dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan kepada Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Harta rampasan itu juga untuk orang-orang kafir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih Ustadz Iwan Hambali dan Ustadz Hendra. Tadi sudah diterjemahkan. Adapun tadaburnya silakan ikuti kajian mingguan ya di masing-masing kelasnya. Kemudian acara yang ketiga ini acara inti, kita dengarkan dengan hikmat, kita pahami isinya, kita resapi dan siap kita amalkan ilmu yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Ustadz Dindin Abu Kasya MPD. Semoga ini menjadi sebuah ilmu yang nanti bermanfaat. Maka kami persilakan Ustadz Dindin untuk menyampaikan tausiahnya. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhi ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikmil bahiratil kathirati. Thumma salatu ma'salamin daimi ala rasulil qurasyiyil khatimi wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizil maratibil fukhari amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpah curahkan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Sampai dengan detik ini kita masih merasakan begitu banyak dan luasnya karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Yang sudah barang tentu masing-masing kita tidak akan mungkin dan tidak akan sanggup untuk bisa menghitungnya, menginventarisirnya. Dari sekian banyak nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, begitu banyaknya. Dari mulai nikmat yang berada di jisim dan di badan kita, dari nikmat waktu dan kesempatan dan peluang serta kesehatan yang kita miliki, nikmat kita bisa bertemu wajah dengan orang-orang yang Masya Allah tadi di awal saya sampaikan, Insya Allah ya, dengan melihat rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang acap kali menghiasi layar Zoom kita di pengajian pekanan, pengajian bulan, Insya Allah akan meningkatkan, memacu untuk meningkatkan kita jauh lebih baik insya Allah dari hari ke hari. Jadi adalah nikmat kita bisa memiliki teman dan rekan sejawat yang saling mengingatkan, menegur ketika kita ada terjatuh ke dalam kekeliruan, mengarahkan, membimbing kita, memotivasi untuk menjadi orang itu adalah nikmat yang luar biasa. Jadi sejatinya nikmat yang berada di setiap diri kita begitu banyak dan begitu bertaburan ya, sehingga tidak ada kalimat atau tidak ada sikap yang jauh lebih pantas daripada kita selain daripada kita harus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmatnya yang begitu luar biasa, begitu maha luasnya karunia Allah, begitu maha dermawannya Allah kepada kita yang padahal kalau kita mau berkaca melihat kondisi diri kita,
Sejatinya kita malu dan malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kita menikmati nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena apa yang telah kita persembahkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak sebanding dengan apa yang kita terima. Apa yang kita persembahkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dari ibadah kita, kalaulah seandainya nikmat itu harus kita bayar dengan ibadah dan amal kita, maka tidak akan mungkin kita bisa membeli dan membayar nikmat tersebut. Ya. Kalau seandainya nikmat itu harus kita bayar dengan amal soleh kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan mampu dan tidak akan bisa membayar nikmat tersebut, karena begitu luasnya dan begitu besar. Sehingga sikap bijak kita adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, isti'malu ni'am fi ta'atillah. Pergunakanlah nikmat-nikmat tersebut di jalan ketaatan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan esensi syukur. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan setiap upaya dan langkah kita ya, dalam rangka mewujudkan nilai syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan kita di malam hari ini, insya Allah kita akan sama-sama mengkaji, sama-sama mempelajari. Tadi bagus sekali, Masya Allah, mukadimah yang disampaikan oleh moderator ya, Pak Joko, bahwasannya adab atau attitude lah gitu, harus lebih dikedepankan daripada ilmu. Masya Allah, itu luar biasa ya. Kalimat yang luar biasa, itu menampar kita semuanya ya, insya Allah, khususnya saya pribadi. Artinya, jangan sampai kemudian bahasan kita ini hanya sebatas wacana ya. Hanya sebatas wacana ilmu yang kita hafal, karena hanya sebatas itu, minim dari pengamalan. Waliyadzubillah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan upaya kita dalam mengamalkan apa yang sudah kita ilmui bersama ya. Baik, yang akan kita bahas ini bahasan yang Masya Allah luar biasa, yaitu ya fi khuluqis sakha'i wal karam, akhlak dermawan dan murah hati, Insya Allah ya. Akhlak dermawan dan murah hati. Di awal di kalimat pertamanya saja Syekh rahimahullah sudah memberikan kalimat yang Masya Allah luar biasa ya. Al-as-sakhau khuluqul muslim wal karamu shimatuhu. Ya, kata beliau rahimahullah, dermawan itu adalah akhlak seorang muslim dan murah hati itu adalah karakternya. Allahu Akbar. Seorang muslim itu akhlaknya adalah dermawan. Karakternya adalah murah hati. Hatinya lapang senantiasa. Allahu Akbar. Wal muslimu la yakunu syaihan wala bakhilan. Seorang muslim, kata beliau, tidak akan mungkin ia memiliki perangai rakus, tamak dan bakhil. Itu nggak mungkin. Seorang muslim itu tidak akan memiliki perangai itu, kata beliau rahimahullah. Ya, kenapa? Karena asyuh wal bukhlu khuluqani dzamimani man syahuma ya man syauhuma khubthun nafsi wa dzulmatul qalbi. Kenapa? Karena dua perangai tadi yang menjadi lawan dari dermawan dan murah hati, yaitu tadi apa? Bakhil, ramak, rakus, kikir gitu ya. Itu kesemuanya tumbuh dari apa? Kesemuanya itu tumbuh bersumber dari hati yang kotor. Hati yang pekat. Ya, jadi media tanamnya sifat tadi yaitu bakhil, rakus, itu adalah hati yang kotor. Itu media tanamnya. Sementara seorang muslim tidak akan mungkin memiliki hati yang kotor. Allahu Akbar. Kenapa? Wal muslimu bi imanihi wa amili sholih nafsu tahiratun wa qalbu musyrikun, kata beliau. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Kenapa? Karena seorang muslim itu dengan imannya, dengan amal solihnya, iman dan amal. Iman dan amal. Kata beliau, meniscayakan dengan kedua perkara itu hatinya jadi bersih. Hatinya jadi bersih, hatinya jadi tersinari. Ya, hatinya tersinari. Jadi tidak akan mungkin layak jadi media tanam rakus, kikir, tamak. Tidak akan mungkin, tidak layak jadi media tanam. Ya. Karena apa? Karena seorang muslim dengan iman dan amal solihnya, hatinya akan bersih dan tersinari. Ya Allah. Ya.
Hadirin kaum muslimin dan muslimat a'azakumullah, asyuh, rakus tamak itu, ya, bakhil, kikir. Wa in kana maradan qalbiyan 'ammah, walaupun sejatinya dia adalah merupakan penyakit hati secara umum, penyakit hati secara umum. La yuslamu minhul bashar, tidak ada seorang pun mungkin manusia yang selamat dari penyakit ini. Setiap kita punya kecenderungan untuk memiliki sifat rakus, tamak. Setiap kita punya kecenderungan itu. Kecuali illa annal muslim bi imani wa amali sholih, tidak kecuali bagi mereka seorang muslim yang dengan iman dan amal solihnya, semisal apa? Semisal zakat, semisal apa? Semisal sholat. Itu semua adalah merupakan ya pembunuh bagi karakter-karakter yang buruk dan tercela tadi. Ya. Zakat, sholat, ya, menyambung hubungan silaturahim, itu semua adalah merupakan amal-amal solih dan sederet tentu amal soleh yang lainnya secara umum. Itu adalah merupakan pembunuh virus berbahaya di dalam hati. Sehingga hati menjadi bersih, hati menjadi tersinari dan tercahayai. Ya. Sehingga tidak akan mungkin terhinggapi oleh penyakit-penyakit yang tumbuh dari hati yang kotor dan hati yang pekat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, di situ Syekh membawakan firman Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguh manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Khuliqa halu'a. Jadi boleh dibilang OS-nya manusia itu ya. Itu suka ngeluh. Manusia itu udah konsep dasarnya itu suka ngeluh awalnya. Sudah terinstal seperti itu. Khuliqa halu'a, diciptakan suka mengeluh. Idza masau syarru jazu'a, apabila ada ditimpa kesusahan, berkeluh kesah. Wa idza masaul khairu manu'a, kalau diberikan kelapangan, keluasan, pelit. Nah, gitu. Itu konsep dasarnya manusia. Lalu kata Allah, illal musallin. Kecuali siapa? Orang-orang yang sholat. Kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Yaitu mereka orang-orang yang tetap setia melaksanakan apa? Melaksanakan sholatnya. Istiqomah menjaga sholatnya. Istiqomah menjaga sholatnya. Dari mulai waktu pengerjaannya dia jaga dengan baik. Dari mulai karakter dan sifat sholatnya dia pelihara dengan baik. Ya. Apalagi ditambah dengan dia mengerjakannya secara berjamaah di masjid bersama dengan kaum muslimin. Dia jaga, dia pelihara. Tentu sangat khawatir masuk dalam kategori ancaman firman Allah apa? Fawailul lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi mereka orang-orang yang sholat yang lalai dalam mengerjakan sholatnya. Sebagaimana yang sudah pernah kita dapatkan pencerahannya dari guru-guru kita. Lalai dalam pengerjaan sholat itu maksudnya kategorinya apa? Lalai dari segi waktunya. Ditunda, diundur, dan terus diundur. Yang kedua, lalai dari karakter dan sifat sholatnya. Ya, lalai dari karakter dan sifat sholatnya, tidak peduli dengan rukun-rukun sholatnya, wajibatus sholatnya, apalagi dengan sunanus sholatnya, sunah-sunah sholatnya, ya nggak peduli. Rukunnya saja sudah lewat, gitu ya. Padahal rukun ya sesuatu yang niscaya harus ada pada sholat kalau ingin sholatnya diterima di sisi Allah, kan begitu. Jadi karakter sholatnya tidak dia pedulikan. Nah gitu ya. Jadi sholat seperti apa? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Yang sholatnya dia jaga, dia pelihara dengan seksama. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang jaga sholat dan juga orang-orang yang di dalam hartanya disiapkan untuk bagian tertentu, ada pos tertentu ya yang memang sudah dialokasikan tuh, yang dia akan berikan kepada orang-orang miskin,
yang sudah akan dialokasikan bagi orang-orang yang meminta maupun yang tidak meminta gitu ya. Jadi artinya orang yang gemar berinfak dan bersedekah. Ya, orang yang gemar berinfak dan bersedekah. Lanjutan ayatnya sebetulnya masih panjang terkait dengan karakter seorang muslim yang akan terhindar dari penyakit yang tadi disebutkan ya, yang di awal itu suka berkeluh kesah. Ya, silakan merujuk kepada firman Allah di surah Al-Ma'arij, lanjutannya silakan. Di sini saya hanya menyebutkan sampai ayat 25 karena berkorelasi dengan judulnya, yaitu dermawan dan murah hati. Dermawan dan murah hati. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi artinya amal soleh, iman dan amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim itu adalah merupakan obat mujarab yang bisa menghilangkan dan mengikis serta menyingkirkan sejauh-jauhnya penyakit-penyakit hati, yang penyakit hati itu adalah faktor utama bisa tumbuhnya, yaitu apa tadi? Kikir, tamak, rakus terhadap dunia. Gitu. Kemudian Syekh pun membawakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah 9 atau surah Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ambillah dari harta mereka berupa sedekah. Berupa sedekah dari harta mereka, ya, guna apa? Tujuannya guna membersihkan dan menyucikan mereka. Tadi di awal sekali lagi Syekh menyebutkan seorang muslim itu dengan iman dan amal solehnya hatinya akan bersih. Jadi tidak akan mungkin tumbuh dari hati bersih seperti itu penyakit-penyakit tadi. Penyakit kikir, rakus, tamak, pelit, nggak mungkin. Gitu ya. Kemudian juga saya membawakan firman Allah dalam surah Al-Hasyr yang tadi sudah dibacakan. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan. Firman Allah tabaraka di ayat ke-9-nya, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Ya. Dan barang siapa yang dijaga dirinya, yuqashuha nafsi, dijaga dirinya dari penyakit kekikiran. Ya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Orang yang terjaga dari penyakit kekikiran, orang yang terjaga dari penyakit rakus itu mereka orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Gitu. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan beliau di sini mengajarkan kepada kita bahwasannya al-akhlaq al-fadilah muktasabatan bina'in minar riyadah wa tarbiyah. Akhlak yang baik dan terpuji apapun itu bentuknya secara umum ini. Khususnya nih bahasan kita terkait dengan murah hati dan dermawan. Itu tidak lepas dari yang namanya riyadah, latihan, tarbiyah, pendidikan. Tidak lepas tuh. Jadi akhlak yang mulia itu hanya bisa diperoleh dengan cara latihan, pembiasaan, gitu ya. Disiram dan dipupuk dengan ilmu, dengan tarbiyah. Jadi latihan dan latihan dan latihan. Jadi untuk mendapatkan perangai dermawan, untuk mendapatkan perangai murah hati itu bisa didapatkan dengan upaya keras dari kita untuk melatih diri kita. Memadamkan api kekikiran di dalam diri kita yang tadi sudah menjadi OS-nya dia kita ya. Setiap kita diciptakan memiliki sifat itu. Ya. Mencoba tuh untuk menghapus hal itu dari diri kita dengan dipaksakan. Ya, dipaksakan. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa innal muslim ya'malu ala tanmiyatil khuluqil fadil la yuridu ayatakhallaqa bihi. Jadi kita harus memiliki apa tuh namanya? Semangat ya, semangat untuk beramal yang dengannya bisa tumbuh akhlak dan karakter yang terpuji dan utama tadi, yaitu akhlak dan perangai dermawan dan murah hati. Kemudian di sini saya menyebutkan falitan miyati khuluqis sakha fi nafsi ya'kuful qalbuhu muta'ammilan mutadabbiran ala misli qouli ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Ya, selain kita membiasakan diri, selain kita melatih diri, memaksakan diri, siram dengan ilmu, pun kita harus banyak-banyak mentadabburi Al-Quran. Alhamdulillah segala puji bagi Allah kita punya majelis ya, yang kita
di sana kita biasakan ya, belajar dan mentadabburi Al-Quran, ayat yang kita baca kita tadabburi. Ya. Tentunya Masya Allah ini adalah merupakan nikmat sekali lagi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini saya memberitakan kepada kita atau menginformasikan kepada kita untuk pintar-pintar dan rajin kita dalam mentadabburi firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu di antaranya dalam surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun, nama surahnya saja sudah menakutkan. Al-Munafiqun. Ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Allah Tabaraka wa Ta'ala menginformasikan kepada kita, ya, berfirman dalam firman-Nya yang mulia, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Ya, infakkanlah sebagian dari harta yang kami berikan kepada kalian itu. Ya. Sebelum apa? Sebelum min qabli ayyati ahadakumul maut. Sebelum kematian datang menghampiri kalian. Fa yaqulu rabbi laula akhartani. Jangan sampai kalimat itu nanti keluar, ya. Jangan sampai kalimat itu keluar. Ya, lalu kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara kalian lalu dia berkata apa? Menyesali perbuatannya. Laula akhartani, ya Allah. Ya Allah, kalaulah seandainya engkau berkenan menunda barang sejenaklah kematianku. Menunda barang sejenak saja. Dikasih ulur waktu lah, perpanjangan waktu kontrak hidup barang sejenak saja. Ya, fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ini saya pasti akan bersedekah. Ini saya pasti akan berinfak. Ini saya pasti akan menjadi orang yang dermawan. Wa akum minas sholihin, dan ini saya pasti akan menjadi orang-orang yang soleh. Jadi hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, termasuk cita-cita yang mulia dan cita-cita yang diinginkan oleh mereka orang-orang yang wafat dan meninggal dunia adalah keinginannya, cita-cita mereka adalah ingin menjadi seorang yang soleh dan ingin menjadi orang yang gemar berinfak. Maka sikap bijaknya adalah wujudkanlah cita-cita ini selagi kita masih diberikan kesempatan hidup. Wujudkan cita-cita itu. Jangan nanti cita-citanya mau jadi orang solehnya kalau sudah habis kontrak hidup kita. Ya. Penyesalan dan kemudian diikuti dengan penyesalan di pasca kehidupan di dunia itu seperti itu. Penyesalan diikuti dengan penyesalan berikutnya, diikuti dengan penyesalan berikut, seperti itu. Penyesalan yang membuahkan penyesalan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Di pasca ajal menyesal, ya, sampai nanti ke akhirat pun penyesalan itu akan terus hadir dan datang. Semisal dalam firman Allah di banyak surah, ya. Surah Al-Mu'min, kemudian di surah 32, surah apa? Sajdah, ya. Pun sama seperti itu. Walau tara idzil mujrimuna naqisu ru'usihim 'inda rabbihim, gitu, ya. Rabbana, ya, sami'na, ya, wa absarna, ya, kata Allah tabaraka wa tara idzil mujrimun, kalau seandainya engkau Muhammad melihat kondisi orang-orang mujrim, kondisi orang-orang yang lalai dari kehidupan dunianya itu, ya, lalai, sibuk dengan hal-hal yang waliyadzubillah berbuah dosa itu. Engkau akan melihat nanti di akhirat itu dalam kondisi mereka naqisu ru'usihim, menundukkan kepala di hadapan Rabb mereka, penuh dengan penyesalan. Ya. Kalau dalam ayat yang lain disebutkan mereka sambil menggigit tangan mereka, gitu. Ya adul zalimun, itu menggigit tangan mereka, orang-orang zalim itu gigit tangan, saking menunjukkan akan ekspresi penyesalan. Sembari berkata, ya Rabb kami, sekarang kami sudah melihat dan sekarang kami mendengar, gitu, ya. Farji'na, balikan kami ke dunia, na'mal sholih, kami akan beramal soleh, akan jadi orang baik, akan jadi orang soleh, gitu. Artinya penyesalan berlanjut dengan penyesalan seperti terus. Ya. Nah, makanya sebelum semoga Allah Taala menjaga dan melindungi kita semuanya. Sebelum penyesalan itu tiba, maka bijaknya adalah manfaatkan kesempatan yang Allah Taala mesti berikan kepada kita, ya. Jadilah orang soleh selagi kita masih di dunia. Karena cita-cita selagi di dunia masih memungkinkan untuk diwujudkan. Kalau sudah berada di sana cita-citanya, maka
Tidak ada lagi manfaat bercita-cita ya. Dan berdoa sudah tidak lagi manfaat berdoa kalau di sana. Meminta pun ya sudah bukan tempatnya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Al-Lail, ayat yang sudah kita hafal ya, familiar di lisan dan di pendengaran kita. Allah tabaraka wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Allah tabaraka wa taala, maka barang siapa yang berinfak, memberikan hartanya di jalan Allah tabaraka wa taala dan bertakwa, a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga Allah tabaraka wa taala, maka akan kami mudahkan baginya jalan untuk menuju kepada kemudahan itu, yaitu kebahagiaan, meraih dan mendapatkan balasan dengan baik di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan sebaliknya, lawannya dari hal itu adalah kata Allah tabaraka wa taala, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kebalikannya, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak membutuhkan pertolongan Allah, itu merasa dirinya cukup dengan harta yang ada padanya, merasa udah nggak peduli dan nggak butuh dengan bantuan dan pertolongan Allah itu. Dan mendustakan akan adanya pahala yang terbaik di sisi Allah, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Waliyadzubillah. Ya. Lalu kata Allah tabaraka wa taala, lanjutannya, wa may yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak lagi akan bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Sudah mati itu nggak ada manfaat lagi. Ini ayat-ayat yang begitu mengerikan, jadi tamparan keras bagi kita semuanya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman, "Malakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard." Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah lah semua perbendaharaan langit dan bumi itu. Ya. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh, diberi balasan secara penuh, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan sedikit pun. Allah akan balas secara penuh, gitu ya. Innallaha jawadun yuhibbul jud, kata Nabi SAW, wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha dermawan. Ia menyukai, mencintai kedermawanan dan menyukai akhlak yang mulia. Serta ia, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, yakrahu safsafaha, membenci akhlak yang buruk. Membenci akhlak yang buruk. Sehingga hasad dalam hal ini, hasad kepada orang yang mampu berinfak, hasad kepada orang yang mampu beramal soleh dengan baik, mengamalkan dan mengajarkan ilmu kepada manusia, adalah sebuah hasad yang dibolehkan, walaupun pada dasarnya hasad itu terlarang. Hasad itu pada dasarnya terlarang. Namun hasad kepada dua kelompok manusia seperti itu adalah hasad yang diperbolehkan. Ya, bahasa lainnya adalah ghibthah, gitu ya. Ghibthah bahasa. Terdorong untuk termotivasi ingin meniru hal seperti itu. La hasada illa fisnatain, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, gitu ya. Wa rajulun atahullahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kata Nabi SAW, tidak boleh iri itu kecuali terhadap dua jenis manusia. Siapa itu? Seorang yang Allah berikan harta kepadanya, lalu ia habiskan hartanya, infakkan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, di jalan kebenaran. Itu kelompok yang pertama, hasad kepada orang yang gemar berinfak. Artinya kalau saya diberikan kesempatan, saya pun ingin seperti itu. Nah, itu ghibthah namanya, termotivasi untuk beramal dengan amalan yang sama. Ya. Kemudian yang kedua, hasad kepada seorang yang atahullahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Hasad kepada orang yang diberikan ilmu,
yang dengan ilmu tersebut dia mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Nah, boleh tuh hasad atau termotivasi ingin menjadi seperti itu. Nah, gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, itu adalah uraian dari Syekh ya rahimahullah terkait dengan utamanya kita memiliki akhlak dan perangai yang mulia dan terpuji ini, dan tercelanya dan buruknya kita ketika kita ya memiliki justru perangai dan akhlak waliyadzubillah yang berlawanan dan bertolak belakang dari perangai dan akhlak yang tadi disebutkan tadi ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Di sini beliau membawakan juga sabda Nabi SAW, ayyukum malu warithihi ahabu ilahi min malihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya siapa di antara kalian, ayyukum malu warithi ahabu ilahi min mali, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya yang jauh lebih ia cintai daripada hartanya sendiri. Nah, ini pertanyaan luar biasa nih, cerdas ya. Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya dengan luar biasa, Masya Allah. Siapa di antara kita yang lebih mencintai harta ahli waris kita daripada harta kita sendiri? Tentu siapapun di antara kita ya akan lebih mencintai harta atau harta milik sendiri daripada harta ahli waris kita. Gitu ya. Istilahnya ya jelek-jelek punya sendiri lah gitu kurang lebih. Akan siapapun di antara kita pasti akan lebih mencintai milik kita daripada milik ahli waris kita. Gitu ya. Akan mencintai. Logikanya seperti itu. Sehingga para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, ma min ahadun illa maluhu ahabu ilaihi. Wahai Rasul, tidak ada seorang pun di antara kita yang yang harta ahli waris itu lebih ia cinta daripada hartanya sendiri. Tidak ada yang seperti itu. Apa jawab Nabi SAW? Fa inna malahu ma qaddama wa mala warithihi ma akhara. Harta diri sendiri, harta pribadi milik kita itu apa yang diinfakkan. Adapun yang ditinggalkan oleh kita itu adalah merupakan harta ahli waris. Jadi harta sejatinya kita itu apa yang kita belanjakan di jalan Allah tabaraka wa taala itu harta kita. Ya, adapun harta yang kita tinggalkan yang mungkin masih tertera dan tersimpan di deposito dan di tabungan itu adalah harta ahli waris. Harta ahli waris kita. Gitu ya. Harta sejati kita adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah tabaraka wa taala. Maka Masya Allah ya, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan. Baik. Kemudian beliau pun di sini membawakan sabda Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Beliau memotivasi kepada kita. Bertakwalah kalian atau takutlah kalian, peliharalah kalian diri kalian dari api neraka. Walaupun dengan cara apa? Walau bisyikki tamrah, walaupun engkau dengan bersedekah walaupun hanya separuh dari butir kurma. Separuh butir kurma, siapa di antara kita yang infaknya senilai itu? Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita mungkinnya yang berinfak dengan senilai harta dari separuh butir kurma. Yang mungkin kalau dinominalkan, dikonversi ke rupiah nggak ada seberapa, nggak ada nilainya. Artinya infak tidak boleh kita menyepelekan sekecil apapun amal soleh gitu ya. Itu adalah bisa menjadi perisai dan pelindung dari api neraka. Salah satu di antaranya, kalaupun misalnya kemampuan seseorang itu hanya bisa berinfak dengan senilai separuh dari butir kurma, tetap harus berinfak. Tetap harus berinfak. Gitu ya. Jadikan itu sebagai perisai bagi sengatan api neraka bagi dia. Gitu ya. Kalau walaupun kemampuan dia misalnya tadi hanya berinfak dengan senilai separuh dari butir kurma. Gitu ya. Baik. Kemudian Nabi Ali SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidaklah ada satupun hari yang dilewati oleh setiap kita, setiap manusia, melainkan setiap paginya, setiap kali masuk pagi akan ada turun 2 orang malaikat. Akan ada turun 2 orang malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, yang pertama, malaikat pertama berkata begini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah ganti bagi mereka yang berinfak di hari ini.
Ya, berikanlah ganti atau balasan kepada yang hari ini berinfak. Ya. Kemudian wa yaqulul akhir, dan malaikat yang kedua berkata begini, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah tuh kemusnahan kepada orang yang hari ini menahan hartanya tidak diinfakkan. Ya. Ya. Ini yang berdoa siapa, Pak? Berdoa malaikat ya. Setiap pagi itu ada 2 orang malaikat kata Nabi yang turun, yang ditugaskan untuk berdoa dengan 2 redaksi doa tadi. Itu pertama mendoakan kepada mereka orang yang di hari itu berinfak, ya. Dan yang kedua mendoakan kepada orang yang hari itu enggak mengeluarkan infak. Ya Allah, ya Rabbi. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan kekuatan. Baik, selanjutnya ya, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, ittaqus syuh fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Kata beliau alaihi salatu wasallam, hindarkanlah, jagalah diri kalian dari sifat kikir, rakus, ya, tamak, ya, terhadap terhadap dunia. Kenapa? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena ya, kekikiran itu, rakus dan tamak terhadap dunia itu adalah perkara yang menghancurkan dan membinasakan orang-orang sebelum kalian. Yang menghancurkan, membinasakan orang-orang sebelum kalian itu. Perkara itu diantaranya. Gitu ya. Kenapa? Hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahalu maharimahum. Karena rakus dan tamak terhadap dunia itu bisa membawa seseorang untuk apa? Menumpahkan darah. Ya, kemudian menghalalkan apa yang haram. Ya, tidak jarang gara-gara urusan dunia kemudian ya seseorang bisa terjatuh ke dalam perbuatan waliyadzubillah sampai ya membunuh misalnya, gara-gara masalah dunia yang enggak seberapa, tidak sebanding dengan nyawa manusia. Membunuh, kemudian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Gara-gara rakusnya dan tamaknya terhadap dunia, kikirnya terhadap dunia. Ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dan baginda Nabi alaihi salatu wasallam, beliau adalah sosok yang terdepan dalam masalah ini, memberikan contoh bagaimana beliau alaihi salatu wasallam mengaplikasikan dan menjalankan, ya, sebagaimana tadi sekali lagi di mukadimah disebutkan, ya, mencontohkan atau mengerjakan dan mengamalkan apa yang sudah menjadi ilmu yang dia terima ilmunya. Baginda Nabi adalah orang yang terdepan, masya Allah, sallallahu alaihi wasallam, orang yang terdepan dalam masalah itu. Beliau adalah orang yang sosok seorang yang sangat-sangat dermawan, bahkan disebutkan seperti angin. Dermawannya itu mengalir seperti angin, bertiup. Ya Allah, ya Rabbi. Salah satu contohnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ya, baqiya kulluha ya illa katifaha. Ya Allah. Ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ya. Beliau ya berkata kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan apa yang masih tersisa dari kambing yang disembelih gitu ya. Lalu Ibunda Aisyah menyebutkan tidak tersisa kecuali bahunya. Tidak tersisa kecuali bahunya. Jadi hanya dari 1 ekor itu. Allahu Akbar. Dari 1 ekor yang disembelih, semuanya disembelihkan kecuali hanya bahunya yang tersisa. Tidak tersisa kecuali hanya bahunya saja. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, ini adalah merupakan contoh yang luar biasa dari, ya, suri toladan umat ini, imam dari umat ini di baginda Nabi alaihi salatu wasallam, ya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar mencontohkan, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita. Baik. Kemudian beliau Nabi SAW bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyib fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha
li sahibiha kama yurabi ahadukum fuluwah hatta takuna mithlal jawal. Allah. Kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang bersedekah, berinfak dengan sebesar kurma dari hasil usahanya yang baik, nah, di garis bawah ya, min kasbin thayyibin, di garis bawah, dari kasab yang baik, jadi dari nafkah yang baik, hasil usaha yang baik, dia infakkan tuh, walaupun hanya sebesar apa, senilai 1 butir kurma, senilai 1 butir kurma, namun dengan catatan dari kasab yang baik. Wala yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari perkara-perkara yang baik gitu ya. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Fa innallaha yataqabbaluhu biyamini. Allah mengapresiasi itu upaya hamba itu berinfak dengan sebesar senilai 1 butir kurma, itu diapresiasi. Allah terima dengan tangan kanannya, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan sebagai bentuk apresiasi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Summa yarabbiha li sahibiha kama yarabi ahadukum fuluwah. Kemudian yang 1 butir kurma itu Allah akan akan pelihara, dikembangkan sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak unta, dipelihara, dijaga dengan baik. Hatta takuna mislal jabal, sampai dari yang sebesar apa tadi Pak? Senilai sebutir kurma sampai menjadi sebesar gunung. Ya Allah, ya Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan min madhahiris sakha ma yali, yaitu bentuk-bentuk kedermawanan. Satu di antaranya yang pertama, ayu tiar rajul al ata'a fi ghairi mannin wal adha. Yang pertama, hendaklah seseorang yang berinfak atau memberikan pemberian itu tanpa mengungkit-ungkit pemberian, atau bahkan waliyadzubillah sampai menyakiti orang yang menerimanya gitu ya. Nah, jangan seperti itu ya. La yadkhulul jannata namam, mannan ya. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian sampai waliyadzubillah, sampai orang yang diberinya, dibantunya itu sampai sakit hati gitu. Ini harus kita hindari dari sikap seperti itu. Harus kita hindari sikap seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ayyafraha al-mu'ti bis-sa'il alladhi sa'alahu wa yasaru li ataihi. Yang kedua, orang yang memberi haruslah merasa senang dengan upaya memberinya itu. Jadi kebahagiaannya itu adalah ketika dia memberi. Nah, harus begitu Allah. Kebahagiaan itu ketika membantu dan menolong. Gitu ya. Allah lebih bahagia daripada orang yang ditolongnya. Kita bisa membantu, bisa menolong, bisa memberi. Kebahagiaan kita itu, yang memberi, yang membantu, yang menolong, jauh lebih besar kebahagiaan daripada orang yang diberi dan ditolong. Allah kalau bisa mengamalkan hal seperti itu, Masya Allah. Ya. Itu yang kedua, kata beliau, ayyafrahal mu'ti, hendaklah orang yang memberi itu harus bahagia, harus berlapang dada, bersenang, ya. Merasa bersenang, merasa bahagia dengan upayanya bisa membantu dan menolong itu, memberi bantuan itu. Yang ketiga, ayunfiqul munfiq fi ghairi israfin wala taqtirin. Walaupun tadi kita diberikan motivasi terkait dengan keutamaan sedekah gitu ya, namun tetap ya kaidahnya apa? Khairul umuri awsatu, kaidahnya sebaik-baik perkara itu pertengahan. Ya, sebaik-baik perkara itu, sebaik-baiknya perkara itu adalah pertengahannya. Di sini beliau menyebutkan ayun fiqal munfiq fi ghairi israfin wala taqtir. Hendaklah yang berinfak itu hindari 2 hal, yaitu apa? Berlebih-lebihan, dan yang kedua ya, sebaliknya, pelit dan kikir. Hindari 2 hal itu. Ya, hindari 2 perkara itu. Berlebih-lebihan, atau yang kedua kikir, pelit. Nah, di pertengahan di antara itu. Pertengahan di antara itu. Ya. Walaupun kita dapatkan misalnya perjalanan manusia-manusia mulia semisal Abu Bakar As-Siddiq gitu, sampai menginfakkan seluruh hartanya gitu ya. Itu level keimanannya udah Masya Allah. Ya, sahabat. Nanti akan ada contoh-contohnya nih, nanti ada contoh-contohnya, contoh yang sangat menakjubkan, luar biasa nanti ya. Di sini Syekh memberikan kepada kita motivasi, ada contoh-contoh, nanti di poin terakhir ada contoh-contoh bagaimana generasi umat terbaik ini, generasi terbaik umat ini mengaplikasikan apa yang Allah Tabaraka perintahkan dan Nabi SAW contohkan.
Dan yang keempat, ayyu'tiyal mukthir min katsirihi wal muqilu min qalilihi fi ridha nafsin wan bisati wajhin wa tibin qaul gitu ya. Hendaklah orang yang memberi, baik itu dengan pemberian ya banyak dari harta yang yang dia miliki, atau orang yang memberinya misalnya batas kemampuannya adalah memberi dengan sedikit karena memang kapasitasnya seperti itu. Hendaklah orang yang berinfak itu beri dengan hati yang ridho, wajah yang berseri-seri gitu, dengan ucapan yang baik gitu ya. Nah, itu memberinya dengan hal seperti itu. Baik menginfakkannya banyak, jangan lantas karena dia infaknya banyak kemudian dia bisa berlaku semena-mena, tidak seperti itu. Ya. Ya, ridho nafsi, jiwanya ridho, lapang dengan apa yang dilakukannya tersebut, dengan infaknya tersebut, in bisati wajhin, wajahnya senyum manis ya, watibin qaul, ucapannya baik. Baik, nah ini contoh nih, menarik contohnya, contoh-contoh dari sifat dermawan. Yang pertama diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha wadhaha, ini ketika di zaman kekhalifahannya Muawiyah radhiyallahu anhu, di mana beliau diberikan, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha diberikan hadiah oleh Amir, oleh Khalifah, yaitu harta senilai mi'atu wa samanuna alf dirham. Mi'atu wa samanuna alf, 180.000 dirham. 180.000 dirham. Kalau 1 dirham sekarang berapa? Kita hitung dulu ya. Buka kalkulator dulu supaya lebih mendekatkan kepada 1 dirham sekarang berapa? Dirham, anggaplah kalau kita konversi kurang lebih berapa? Nilainya 5 ribuan ya atau 10 ribu. Anggaplah 5 ribu ya. 180.000 dikali anggaplah 5 ribu. 900 juta rupiah. Kalau dikonversi sekarang, dikasih hadiah tuh sama Amir buat istri Nabi SAW, Ibunda Aisyah, 900 juta. Ya Allah ya Rabbi. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Dapat uang sebesar itu. Bahasanya uang kaget itu ya. Hadiah dari pemimpin. Dikasih uang sebesar itu. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau simpan tuh dirham itu di mangkuk, bagi-bagi ke orang. Dibagi-bagi ke orang. Sampai singkat ceritanya, ketika beliau mau buka puasa, beliau minta kepada budaknya untuk menghadirkan makanan gitu. Ternyata yang dibawa hanya roti 1 dan minyak. Roti dan minyak. Hanya ada itu di rumah beliau radhiyallahu anha wadhaha. Wanita mulia. Ya, lalu si budaknya itu mengatakan, kenapa tadi nggak diambil 1 aja gitu deh, satu keping gitu ya. Beli daging buat buka puasa gitu. Ngasih ide, kenapa nggak seperti itu? Kata Ibunda Aisyah, ya, lau kunti dzakartani, ya la fa'altu, kalau tadi bilangnya saya lakukan, cuman udah lewat. Artinya nggak ada terpikir di benak beliau untuk kepentingan beliau gitu. Nggak ada terpikir sedikit pun di benak beliau radhiyallahu anha wadhaha. Ketika mendapatkan harta itu untuk kepentingan beliau, Allah. Ya Allah, ya Allah. Radhiyallahu anha wadhaha. Ya. Kemudian contoh yang kedua yang tidak kalah menakjubkan, Abdullah bin Amr, ya, di mana beliau ishtara min Khalid bin Uqbah, ya, bin Abi Mu'ayyid. Ia membeli rumah dari Khalid bin Uqbah bin Abi Umayyid ya, di dekat pasar di Mekah. Bisa sab'ina alfa dirham, 70.000 dirham. 70.000 dirham, 70.000 dikali itu anggaplah 5.000 ya, 350 juta lah belinya. 350 juta untuk sebuah rumah di dekat pasar di Mekah. Di malam hari, Abdullah bin Amr ini mendengar keluarganya pemilik rumah, yaitu Khalid bin Uqbah, itu nangis. Nangis. Di malam hari. Tentu hal itu memancing rasa penasaran beliau. Gitu kan? Tanya, kenapa nangis? Jawab anak gulam atau budaknya mengatakan begini. Ya, pemilik rumah atau keluarga rumah itu nangis gara-gara apa?
gara-gara menangisi rumahnya yang terjual gitu. Menangisi rumahnya yang terjual. Jadi sudah tidak punya rumah lah, rumahnya terjual. Jadi menangisi. Apa jawab atau sikap dari ya Abdullah bin Amr ini radhiyallahu anhu warḍahu? Kata beliau, radhiyallahu anhu, datangilah mereka dan beritahukan bahwasannya rumah dan dirhamnya itu untuk mereka. Jadi tempati rumahnya, nggak usah keluar. Tempatin rumahnya dan hadiah uangnya baru saya kasih hadiah kan itu. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Ya. I'tihim wa'alimhum anadar wad darahim jami'an lahum. Ya. Kasih tahu kepada mereka, informasikan bahwasannya rumah dan dirhamnya untuk mereka. Jangan keluar dari rumah. Contoh yang ketiga. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Contoh 5 berikutnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika beliau sakit, yang sakitnya itu mengantarkan kepada ajal beliau, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Lalu beliau berwasiat ayyughsilahu fulan. Berwasiat, apa isi wasiat beliau? Agar nanti yang memandikan jenazah saya itu si fulan, disebutkan namanya. Ketika beliau wafat rahimahullah, maka orang pun memanggil orang yang disebut tadi, masyarakat di sekitarnya memanggil orang yang disebut oleh Imam Syafi'i tadi. Bahwasanya Imam Syafi'i berwasiat kalau nanti wafat yang memandikannya engkau. Maka beliau pun datang. Lalu pas setibanya di sana, beliau meminta kepada keluarganya untuk memberikan tazkirahnya. Tazkirah itu semacam apa? Agenda lah gitu ya, catatan harian itu. Minta kepada keluarganya. Saya lihat catatan beliau. Ternyata tertulis di sana Al-Imam Asy-Syafi'i itu memiliki catatan hutang sebesar 70 alfa dirham. 70 alfa dirham. Yaitu 70.000 dirham. 70.000 tadi berapa Pak? 70.000? Ya, 350 jutaan lah ya kalau 5.000 konversinya. Dia 1 dirhamnya. 350 jutaan. Hutangnya itu ada sekitar senilai itu. Lalu si orang yang tadi diamanahi atau diwasiati untuk memandikan, kata beliau, ya liyaqdiyaha li ashabiha. Beliau langsung melunasi hutangnya, katakan ini pembayaran untuk si fulan yang memang tercatat di situ adalah hutangnya beliau. Hada ghasli iyyahu wan saraf, kata beliau, inilah cara memandikan saya untuk Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu dimandikan dengan cara dibersihkan dari hutangnya beliau radhiyallahu anhu, radhiyallahu taala rahmatan wasi'ah. Yang keempat, nah yang tadi disebutkan disinggung seperti awal ya. Ketika tajahaja Rasulullah SAW di Harbi Rum, ketika Nabi SAW mempersiapkan sebuah peperangan bersama dengan bangsa Romawi. Ini perangnya dikenal dengan perang atau pasukan yang pasukan jais yang usrah, itu jaisul usrah, pasukan yang sulit, yang berat gitu ya, karena memang perangnya terjadi di masa sulit, di masa paceklik. Perang Tabuk ya. Perang Tabuk terjadi di masa sulit, di masa paceklik. Jadi kas negara minim, sangat minim untuk bisa membiayai peperangan, itu sangat minim ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, kharaja Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bi shadaqatin qadruha 10.000 dinar. Kata beliau, dalam kondisi seperti itu, kondisi negara sedang membutuhkan, ya, Rasulullah SAW sedang membutuhkan dan kaum muslimin sedang membutuhkan, datanglah Utsman bin Affan dengan membawa sedekah senilai 10.000 dinar. Kalau tadi dirham, ini dinar. 100.000 dinar. 1 dinar sekarang berapa? 3 juta sekian, anggaplah 4 juta ya. 100.000 dikali 4 juta. Oh ya Allah ya Rabbi. 400 miliar. 400 miliar. 10.000, 10.000 bukan 100.000 apa? 10.000. 10.000. 10.000 berarti 40 miliar, 40 miliar. Kalau dikali dikonversi 4 jutaan 1 dinar. 10.000 dinar.
Bukan hanya dinar saja yang diinfakkan oleh Utsman bin Affan, wa salasu mi'ati ba'irin bi ahlasiha wa qatabiha. Tambah salasu mi'ah, 300 ekor unta tunggangan lengkap dengan pelananya dan segala macam. Ya Allah ya Rabbi. Tidak hanya sampai situ, wa khamsuna farasan, ditambah 50 ekor kuda yang memang kuda siap perang, bukan kuda tunggangan, kuda siap perang, kuda perang. Ya Allah ya Rabbi. Sehingga fajahaza bidzalika nisfal jaisy jami'ahu, sehingga Utsman bin Affan secara total membiayai separuh dari pasukan itu. Separuh dari pasukan itu. Ya Allah ya Rabbi. Ini adalah contoh dari bagaimana kedermawanan Nabi SAW dan juga keluarganya dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti perjalanan ya beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini adalah sekali lagi bahasan terkait dengan akhlak yang mulia yang dikatakan oleh beliau ini sebagai akhlak seorang muslim dan karakter seorang muslim atau habitnya seorang muslim, yaitu dermawan dan murah hati. Semoga Allah tabaraka wa taala menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita bisa dan mampu menjadi sosok yang tadi disebutkan ya, menjadi orang-orang yang mampu memberikan kontribusi terhadap Islam dan kaum muslimin, bermanfaat untuk umat ya. Apapun yang bisa kita berikan, apakah itu harta atau ilmu atau pertolongan, apapun, semoga kita menjadi orang yang bisa memberikan kontribusi baik kepada Islam dan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, maka falyatafadhal masykur majur. Baik. Terima kasih banyak Ustadz Didin telah mengkaji tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap ilmu kita, terhadap harta kita, dan sebagainya. Sehingga ini selalu kita diingatkan bagaimana kita harus memperlakukan bahwa di setiap harta kita ada bagian yang harus atau milik dari golongan lain. Ini masih ada waktu 20 menit. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, diskusi, menambahi, atau apa saja. Monggo bisa tunjuk jari atau loudspeaker-nya dibuka. Belum ada ya. Nah, kalau belum ada, mungkin untuk mengisi pertanyaan ini, saya mungkin hanya perlu penjelasan Ustadz Didin. Oh gimana Pak? Ya, Masya Jadi tentang bahwa hati kita itu bisa negatif, bisa positif. Artinya bisa batil, bisa kikir, yang sifatnya negatif. Bisa juga kita berhati, dermawan, murah hati, dan sebagainya. Lalu apa kaitannya dengan bahwa Allah itu yang membolak-balikkan hati manusia? Apakah kita korelasinya dengan kita harus bersikap sama hubungannya dengan bahwa hati kita itu untuk baik dan tidak, apakah itu termasuk yang Allah memfirmankan membolak-balik hati manusia itu? Itu Ustaz Didi. Masya Allah, ini pertanyaannya dahsyat sekali. Wah, luar biasa. Luar biasa. Barakallahu fikum. Sejatinya setiap kita sudah diberikan informasi dan kecenderungan untuk berbuat kebaikan. Sejatinya seperti itu. Berbuat kebaikan, cinta kepada kebaikan itu adalah merupakan fitrah setiap kita manusia. Dan kita sudah diberikan pilihan hidup, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah diberikan tuh konsep itu sedari awal ya. Bahwasanya setiap kita diilhamkan, diinformasikan ke setiap hati kita, mana yang baik, mana yang buruk sudah dikabarkan, diinformasikan. Dan kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa memilih.
menentukan mana yang mau baik, mau yang baik yang kita kerjakan atau mau yang buruk, gitu ya. Diberikan kemampuan untuk itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tentunya berupaya semaksimal mungkin apa yang bisa kita kerjakan berupa kebaikan ya kita kerjakan itu berupa kebaikan, walaupun tadi misalnya apa tuh namanya, kebaikan yang bisa kita kerjakan, yang mampu bisa kerjakan itu mungkin nilainya hanya rendah gitu atau nilainya murah, tapi itu yang bisa kita lakukan kita kerjakan. Kemudian yang kedua, terkait dengan kondisi setiap hati kita, betul. Hati kita adalah hati yang berada di antara dua jari jemari Allah Ar-Rahman yang Allah bolak-balikan. Makanya jangan kemudian kita luput dari selalu berdoa agar minta diteguhkan dan dikuatkan hati ini. Maka termasuk di antara doa dari doa-doa Nabi yang sering Nabi panjatkan. Apa doanya sudah dihafal insyaallah ya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatika. Nah itu terus diminta untuk dipanjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di samping tadi ada upaya dan riyadah yang disebutkan oleh beliau. Ada riyadah, ada latihan dari kita untuk melawan setiap dorongan dari hati kita untuk berbuat keburukan. Lawan, jangan dibiarkan. Ya, walaupun hati kita mendorong untuk kita memiliki rakus, kikir, tamak, lawan hal itu. Ya, jadi ada upaya, ada doa. Upayanya dengan cara tadi melatih, membiasakan, ditambah dengan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah memberikan kekuatan dan keteguhannya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatika. Terus dipanjatkan. Atau doa misalnya Rabbana hablana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan seterusnya. Doa-doa untuk keteguhan dan ketetapan hati. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak, juga mohon maaf kalau kurang memuaskan jawaban. Baik, terima kasih Ustaz Didin atas pencerahannya. Ada yang mau tanya lagi? Masih silakan. Nah, kalau enggak mungkin Ini saya cintanya melanjut. Pak Joko. Oh ya, silakan Pak Setiap Budi, silakan. Assalamualaikum Oh, Ustaz Dindin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sehat selalu Pak sehat kabarnya? Sehat? Ustaz. Amin, Alhamdulillah, amin, amin. barakallahu fikum, Terima masya Allah. kasih Ustaz. Mohon izin tanya. Iya, gimana? Tadi ada iman, ada amal, terus di pembahasan selanjutnya ada ilmu. Kemarin kami juga barusan membahas bahwa ilmu itu tempat tumbuhnya adalah di hati yang bersinar. Terus kaitannya gimana ini Ustaz? Ada iman, ada amal, ada ilmu. Kedudukan ilmu terhadap dua yang lain ini bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang Masya kedua, Allah. korongan Ustaz, biasa Ustaz. Pertanyaan yang kedua kira-kira begini Ustaz. Kebetulan di kelas kami kan juga mulai latihan hafalan. Di sisi lain, selain hafalan dari Al-Qur'annya, kadang kita juga pengen tahu kan artinya. Terus caranya supaya cepet itu gimana Ustaz? Shortcutnya gitu loh. Maksud saya begini, kita untuk menghafal saja itu, apalagi dengan kondisi kita yang seperti ini, kami harus bekerja keras. Maksudnya kami harus betul-betul berupaya gitu ya. Apa namanya? Ya begitulah dengan kondisi kita sekarang. Terus di sisi lain kita juga ingin mengerti artinya. Berarti kan seolah menjadi dua kali hafal gitu kan. Bagaimana cara teknis yang cepat nih pengalaman Ustadz? Gimana caranya supaya kita tahu betul apa yang kita hafalkan itu kira-kira artinya begini, supaya tidak dua kali arti, sekali jalan kita sudah bisa langsung bisa memahami, bisa menghafalkan sekaligus. Karena kadang cepat hafal tapi juga cepat lupa. Nah itu yang bahaya Ustadz bagi kami-kami yang sudah di masa-masa seperti ini. Demikian, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan iman dan amal. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwasannya iman itu, ya, dia bisa naik dan nurun, yazidu wa yankus,
bisa naik tuh grafiknya dan juga bisa turun grafiknya. Waliyadzubillah ya. Bisa drop gitu ya, bisa naik bisa turun. Kapan naik iman kita? Yazidu bi ta'ah, naik itu dengan amal soleh. Jadi indikator keimanan kita akan naik seiring dengan amal soleh yang kita kerjakan. Gitu ya. Dan indikator keimanan turun kapan? Ketika yazidu yanqusu bil maksiyah, ketika seseorang mengerjakan maksiat. Jadi naiknya dengan amal ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Jadi iman kita itu tidak stabil gitu ya. Tidak stagnan dalam satu titik, dalam satu garis, namun dia naik dan turun indikatornya begitu. Sekali lagi naiknya dengan kita mengerjakan amal soleh tadi, ya, dan turunnya dengan terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Nah, peranan ilmu di situ di mana? Ya jelas. Peranan ilmu ketika kita berbicara amal, ya ilmu adalah lampu penerangnya. Nah, gitu ya. Ilmu adalah lampu penerangnya. Ketika kita berbicara maksiat, ilmu pun demikian sebagai penerangnya. Ya, tidak akan mungkin seseorang bisa selamat dan terhindar dari perbuatan yang Allah larang kalau dia tidak memiliki ilmunya, gitu ya. Makanya para ulama kan mengatakan gitu, kaifa nattaqi bima lam na'rif madza nattaqi, gitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa memproteksi diri ini dari satu perkara yang tidak kita ketahui? Nah, itu. Kita bisa memproteksi diri kita dari virus COVID dulu ya, dengan cara apa? Wah, dengan cara karena penyebarannya lewat droplet bisa dengan udara pakai masker. Itu ilmu kan berarti. Nah, itu. Jadi memproteksi diri kita ketahui dengan ilmu, maka ilmu itu bermanfaat ketika kita ingin mengerjakan amal soleh maupun ingin terhindar dari perbuatan maksiat. Jadi peranan ilmu ya sangat besar di situ ya, sangat besar korelasinya. Begitu kurang lebih. Kemudian yang kedua terkait dengan shortcutnya ya. Wah, ini Ustadz Syam nih kayaknya yang pas nih jawab nih masalah ini ya. Bagaimana caranya kita memiliki atau cari jalan tikus ya? Kalau Anda shortcut in desain, Ustaz. Wah, bisa aja. Saya ini Ustadz Syam nih, Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu Ustadz. Makanya gini ya, mohon maaf. Para sahabat dahulu, mereka apa yang dicontohkan kepada kita adalah mereka tidak menambah 10 ayat, sebelum mereka mengilmui 10 ayat itu. Sebelum mereka mengamalkan 10 ayat itu. Kan itu ya? Nah, jadi cara mentadaburi yang terbaiknya ya ilmui, amalkan. Wah, itu cara mentadaburi yang terbaik gitu ya. Bapak nih kita lagi target ngapalin surat apa? 10 ayat, 10 ayat. Tidak nambah sampai ke ayat selanjutnya sebelum menguasai ilmunya dengan baik, sebelum mengamalkannya dengan baik. Makanya para sahabat menyebutkan ketika ada yang di tengah-tengah kami hafal sampai Ali Imran, itu besar di hadapan kami. Mungkin kalau orang-orang sekarang ya hafal Al-Baqarah, hafal Ali Imran itu ya, kurang lebih hanya 3 atau 4 juz kurang lebihan. Itu biasa-biasa saja. 4-5 juz itu biasa ya di tengah-tengah kita. Tapi di tengah para sahabat sampai hafal Ali Imran itu udah besar. Berarti apa? Amalnya kan berarti pasti banyak dong. Pasti banyak amalnya. 10 ayat diamalkan. Diamalkan. Gitu ya. Nah itu. Ya, itu salah satu shortcutnya ya. Bagaimana cara semakin kokoh dan kuat. Ya jangan disepelekan tadabbur. Jangan disepelekan tadabbur. Baca, hafalkan, tadabburi, amalkan. Wah, seperti itu terus. Jangan sepelekan tadabbur. Ya, karena dengan mentadabburi, dengan kita mengetahui kaidah dan kandungan yang terdapat di dalamnya, sejatinya akan lebih mengokohkan dan menguatkan hafalan kita. Jadi jangan disepelekan tadabbur. Ayat itu jangan disepelekan. Ya, seiring sejalan kita mentadabburi, seiring sejalan kita menghafal, seiring sejalan. Jangan disepelekan hal seperti itu. Mungkin kalau dari saya seperti itu Pak ya, dari saya kurang lebih seperti itu. Adapun mungkin dalam persepsi yang lain atau ada ustadz yang lain mungkin punya gambaran berbeda. Namun bagi saya persepsinya kurang lebih gitu. Kurang lebih. Kalau tadi kuncinya ingin bagaimana menguatkan hafalan, apalagi sampai kepada pemahaman gitu ya. Kurang lebih gitu. Wallahu a'lam. Makanya kenapa
mohon maaf sedikit. Makanya kenapa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ardhahu ketika beliau meminta kepada Nabi untuk apa tuh namanya memberikan waktu apa tuh namanya sebanyak-banyaknya agar bisa menghafal Al-Quran gitu. Dari mulai Nabi memberikan sebulan sekali, lalu kata beliau nambah sampai akhirnya mentok di 3 hari. Udah nggak boleh kurang dari 3 hari hafal hatam Quran itu. Jangan kurang dari 3 hari. Kalau beliau kan ingin nggak apa ingin semangat terus ingin hatamin Quran gitu. Kalau bisa mungkin sehari sekali deh boleh kalau bisa. Namun Nabi mematok nggak boleh kurang dari 3 hari. Hatam Quran nggak boleh kurang dari 3 hari. Ngapalin sehari harus hatam nggak? Kata Nabi SAW nggak boleh kurang dari 3 hari, maksimal 3 hari. Hatam Quran maksimal 3 hari. Walaupun sahabat ini masih minta kepada Nabi agar dikurangi deh, jangan 3 hari, mungkin ingin sehari sekali hatam gitu. Kenapa? Karena kata para ulama kalau bacanya, berarti kalau 3 hari kan sehari 10 juz ya, kurang lebih bacanya. Kalau lebih cepat dari itu, khawatir tidak masuk kategori apa? Mentadaburi, hanya lewat saja ayatnya gitu ya, hanya lewat saja ayat. Ya, kurang lebih gitu. Jadi diberikan batasannya adalah sampai 3 hari maksimal. Supaya apa? Supaya jauh lebih mengena ketika bacanya. Supaya jauh lebih mengena ketika baca. Itu beliau ya minta sehari 3 hari. Kita alhamdulillah 3 hari atau 3 bulan hatamnya 3 hari insya Allah ya. 3 bulan. 3. Insya Allah. Alhamdulillah 3 bulan hatam alhamdulillah masya Allah masih mending ya. 3 tahun lah. Alhamdulillah juga Ustaz. Ada Semuanya tambahan Pak alhamdulillah. Ustaz Budi? Ada tambahan Pak Ustaz Budi mau di anu? Cukup. Terima kasih Ustaz. Terima Oh, kasih. masya Allah ya, sama-sama Pak, sama-sama. Kalau pengen hafal terus ya jangan sering bolos Pak. Bolos Monggo ini yang ya. mau tanya. Iya, saya sendiri maksudnya. Saja yang mau tanya lagi masih 10 menit. Monggo. Silakan langsung. Ya. Nah, sambil ada. Jika tidak ada yang tanya, saya ingin menambahkan saja untuk Pak Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Menambahkan saja ya. Barakallahu Itu fiik. berkaitan dengan apa tadi disampaikan oleh Pak Ustaz Budi. Itu insya Allah mungkin akan beberapa waktu ke depan kita akan buka untuk khusus tadabbur Pak. Sekarang ini Bapak sudah mulai juz 30 tuh gitu ya. Dan kebetulan pas memang progres kami di Adko Akademi Tadabbur sudah selesai 3 tahun bersama tim Kiai Bakti Nasir sudah selesai. Itu mau nggak mau kita harus tularkan ilmunya itu ke Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan ini ya, tapi dengan daftar kesungguhan gitu ya. Karena nanti kita akan siapkan juga sertifikatnya gitu ya. Ada daftar sepekan ada sekali lah minimal tuh. Ada prodies itu satu angkatan itu 12 kali pertemuan. Satu kali angkatan. Ini udah masuk ke 6 angkatan itu udah selesai. Ini nanti 730-nya kita akan khusus ya. Bapak ibu-ibu yang bisa hadir akan yang berdaftar ke situ akan kita bina gitu ya. Masya Allah. Bagi yang ini diatur yang tadi oleh Pak Setio, tentunya Masya Allah. yang ingin kesungguhan ya. Kalau kan juga nggak apa-apa itu ya. Kemudian kedua tentang masalah apa namanya kedermawan dan malam hari ini kita butuh saya informasikan tadi saya nggak ada waktu oleh Pak Joko belum dikasih waktu tadi. Jadi langsung lewat ternyata lupa Oh iya. Ya. Maaf, Ada informasi lewatan. Bapak sekalian beserta Berkam Indonesia. Kami dari pengurus juga dari tim Asatid mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang luar biasa, apresiasi dari kami atas sampai dengan saat ini ya, komitmen hadirnya yang luar biasa dan juga tak kalah pentingnya komitmen berinfak bulanan yang kami apresiasi yang diterima oleh bendahara kami yaitu Pak Yudi Widanto yang malam ini beliau berhadir lagi ada urusan yang sangat urgent gitu ya. Kita doakan semua urusannya diberikan oleh Allah. Kami apresiasi betul. Untuk itu ada beberapa nanti akan kita informasikan ke grup lewat Pak Joko bahwa kita lagi butuh
pengembangan Pak, lagi butuh pengembangan alat studio kita gitu kan. Studio kita yang ini menguras kas berkah mulia gitu ya. Nanti akan sampaikan ke Bapak Ibu sekalian itu kan berkaitan dengan pengembangan kita termasuk yang dipakai beli itu sendiri ini ada meja darurat itu, meja goyang-goyang itu. Itu meja darurat Pak gitu. Nanti kita akan kita perbaikilah sedikit gitu ya. Sehingga nanti lebih layak untuk studionya lo ini kita ini gitu ya. Beberapa hal yang kita informasikan insya Allah nanti akan kita share di grup bersama dengan tim dari pengurus tentunya. Sekali lagi kami dari pengurus juga dari tim Asatid mengucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta yang mulia yang masih komitmen hadir di kajian Quran bersama guru-guru kita dan juga masih komitmen hadir di kajian kita. Ini sudah libur 2 kali, alhamdulillah masih bisa hadir di malam hari ini. Dan juga tak kalah saya terima kasih kepada guru-guru kita yang masih setia menemani kita, menemani Bapak Ibu sekalian dari Ustazah Bunda Rita, Ustazah Dian, Ustazah Diah dari ibu-ibu dan juga dari bapak-bapak dari Ustaz Dindin, Ustaz Budi, Ustaz Ujang, Ustaz Riko, Ustaz Asep, Ustaz Adi Tatan yang masih komitmen hadir. Untuk itu kembali kami informasikan, kami ajak, ayo kita sama-sama kembali semangat untuk hadir di kajian rutin kita di Quran dan juga di kajian ini nih, seperti ini termasuk bagian dari ini kita itu ya. Jadi kalau tidak ada udzur syar'i betul, jangan kita tinggalkan. Sangat rugi sekali kita tidak mendapatkan tambahan-tambahan ilmu cas dari guru kita. Demikian Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sekarang. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, seiring dengan tambahan tadi dari guru kita Ustaz Syam ya. Berarti Masya Allah dah cukup, saya yakin ya dengan dari arahan dari beliau tadi tambahannya. Berarti saya mohon undur diri dan mohon pamit ya. Jazakallah khairan. Iya, wa iyyakum, dan apabila apa yang saya utarakan, yang saya sampaikan ada kekeliruan, kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada yang kurang nyaman dengan kalimat saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kekeliruan dan kesalahan itu dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Adapun benarnya dari yang saya sampaikan itu murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya mohon pamit dan undur diri dari semuanya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan mempertemukan kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam rangka belajar, dalam rangka tafaqquh fiddin, menuntut ilmu. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amal saleh kita ini, mencatat apa yang telah kita lakukan dan kita perbuat ini sebagai pemberat timbangan kita bagi kita ya, kebaikan kita kelak di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Akan undur diri dan pamit. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Dindin. Iya, lupa lagi Pak, ada tambahan lagi. Selamat datang Ya. marhaban bikum untuk para peserta baru. Baik di grup Bapak-bapak ada Bapak Khalid Humaini dan juga dari peserta ibu-ibu. Mungkin malam ini belum gabung gitu ya. Atau mungkin ada gabung dari grup ibu-ibu. Sebenarnya malam ini akan menyampaikan sambutan dari Asatid dari Bunda Rita. Kebetulan bila lagi sakit, jadi ya terpaksa saya yang dari tampil itu ya. Terima kasih banyak Pak ya. Buat ditutup monggo. Mungkin ada pengurus tambahan, tidak ada, cukup ya Ustaz Syam ya. Tambahannya nanti di-share di grup. Ya, siapa tahu Mas Iwan dan Bali ada pengumuman, tidak ada, cukup. Baik, jadi sekali lagi terima kasih, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya bacakan pantun dulu ini biar lebih meriah. Pergi ke Simpang 5 beli kolak. Jangan lupa kolaknya belikan. Kajian malam ini tentang akhlak, mari segera kita amalkan. Amin. Baik, mari kita tutup dengan penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, Bapak Ibu sekalian.